Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh, udah siang Pak, jadi biar ada suaranya gitu. Alhamdulillah, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di lokasi yang insya Allah ya, membuat kita semangat untuk memajukan profesi internal auditor. Ini kami mengucapkan terima kasih yang terhormat Pak Yazid. Ini beliau adalah pengawal kita di PLN ya, bersama dengan Pak Komut. Pak Yazid adalah Ketua Komite Audit di PLN. Beserta rekan-rekan dari AKNK, Pak Sesdekom, Pak Dir, Pak Direktur Manajemen Risiko yang sudah sama-sama, ini bukan sama-sama sih, guru kami Pak ini Pak. Bu Angela, Presiden IAE Indonesia, dan seluruh tim, dan seluruh rekan-rekan dari Internal Audit Profession. Bekerja cerdas di ruang transisi energi. Kita akan kolaborasi mulai dari sini. Indonesia Emas sedang menanti, internal audit berkontribusi untuk membawa Nusantara semakin mandiri. Ini forum yang luar biasa karena bisa menyatukan dari seluruh industri ini Pak Yazid. Ya, Bu Angela terima kasih sudah membuat forum ini. Jadi ini tidak hanya dari biasanya yang sering di sini BUMN ya, forum KSPI BUMN, tapi ini adalah seluruh rekan-rekan dari industri. Ini seluruh Indonesia mestinya tampil di sini ya, termasuk rekan-rekan dari PLN juga. Bapak Ibu sekalian, bagi PLN merupakan privilege untuk bisa menjadi host kesempatan Professional Audit Forum kali ini. Tidak hanya karena kami bisa melihat dan nanti mendengar dan juga bertutur ya, saling berdiskusi, tapi ini adalah bagi kami wujud dari kontribusi kami juga untuk memajukan profesi ya. Dan tadi kita sudah dengar arahan dari Pak Yazid, pesan dari Pak Komut bagaimana internal audit ini sesuai dengan standar juga mendorong ya, dan memperhatikan public interest. Ini di standar yang baru memang luar biasa Pak Yazid. Tadi disampaikan oleh Ibu Angela. Ibu Angela penyusun standar internal audit global juga Pak Yazid. Jadi tadi kalau kita bisa melihat bagaimana beliau menceritakan dari perspektif yang jauh lebih luas daripada mungkin yang selama ini kita pahami. Ya, standar hanya sekedar pedoman untuk melakukan kegiatan dengan lebih baik, tapi bagaimana beliau tadi menyampaikan hubungan antara standar dengan tujuan-tujuan yang besar dari negara ini maupun dari perusahaan kita. Bapak sekalian, ini sendiri. Kami ingin memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang untuk memperkenalkan PLN. Nanti di sesi berikutnya lebih detail lagi mengenai bagaimana praktik-praktik internal audit di PLN. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kemarin saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini Professional Audit Forum. Jadi mempunyai pressure yang sangat besar di stakeholder-nya PLN. Dan sekaligus rekan-rekan ini adalah pelanggan PLN. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi PLN untuk sekaligus menceritakan seperti apa kiprah dan juga PR dari PLN. Ibu sekalian, kami di PLN saat ini kapasitas pembangkitnya ada 72 giga. Mungkin kalau ingin melihat di tetangga sebelah, TNB Malaysia, itu kapasitasnya mungkin sekitar 22 gigawatt. Ya. Artinya ya Indonesia jauh lebih besar. Ya. Tapi kalau kemudian sampean googling Cina itu berapa, itu nanti ya gajahnya akan kelihatan. Artinya kalau kemudian Pak Presiden Prabowo misalnya menginginkan kita tumbuh 8%, itu juga memang ruangnya memang sangat besar. Ya. Nah, siang hari ini saya juga ingin menyampaikan, ya,
saat ini 72 gigawatt dengan ada transmisi, distribusi, ya, itu total asetnya sudah 1.700 triliun. Baru 72 giga udah 1.700 triliun. Bayangkan kayak Cina misalkan 3.000 gigawatt kayak apa gitu. Ya, jadi ketika nanti teman-teman melihat rencana usaha penyediaan tenaga listrik, ya, capacity planning, expansion planning 10 years di Indonesia, yang kemudian tiap tahun itu memerlukan dana lebih dari 150 triliun, ya memang wajar gitu ya. Dan kalau kita perhatikan global forecast, ya, jadi pertumbuhan demand listrik ke depan itu akan 6 kali pertumbuhan energi. Nanti yang jadi moderator rekan kami Pak Indra dari sektor dari Pertamina Group, ya. Bukan berarti mereka nanti nggak tumbuh juga, tapi sektor listrik akan tumbuh jauh lebih besar. Ya karena kami host jadi boleh berkata seperti ini ya. Inilah menangnya jadi host, ya kan. Nah, apa yang membuat 6 kali lebih besar pertumbuhan demand listrik? Ya. Ini kalau teman-teman cek tahun 2024 kan tidak terlalu ya bagus sih, ya kan. Contohnya gini, coba dicek berapa pertumbuhan kendaraan, ya, mobil di tahun 2024. Ya. Bapak Ibu sekalian nanti akan lihat di tahun 2024 itu pertumbuhan mobil pertambahannya itu negatif, turun sekitar 11%, Ibu sekalian. Iya betul, coba dicek Google. Saya tadi udah Google duluan, jadi boleh komentar seperti itu ya. Tapi yang menarik apa? Ya ini menangnya lagi akan di depan. Walaupun turun 11% itu, artinya nggak tumbuh, tapi pertumbuhan mobil listrik itu naik 40%. Ayo tepuk tangan buat kita semua. Kalau salah satu tema besar kita adalah transisi energi, ya walaupun nanti ada komentar misalnya Pak Sulis 72 giga itu kan 60% masih fossil fuel. Ya tapi nanti kalau dengan Mas Indra, tapi dari combustion engine itu yang pakai mobil listrik juga udah banyak menghemat. Ya artinya apa? Memang ini ya Bapak kalau masih berkesempatan gabung dengan kami silahkan bergabung karena pertumbuhan PLN akan lebih besar lagi masa yang datang. Ya. Yang kedua adalah data center. Ini juga teman-teman mungkin yang dari data center akan juga tahu. Jadi data center itu tidak hanya sebagai storage kalau dulu, ya sekarang sudah menjadi data prosesor. Ya, sehingga konsumsi makan listriknya itu jauh lebih besar. Kemudian bagaimana kemudian heating, ya, pemanasan dan lain-lain ya. Ini belum lagi misalkan nanti kelangkaan LPG dijawab dengan beberapa konversi misalnya ke electrical stove itu kan besar lagi. Jadi memang ini PLN insya Allah akan membantu Indonesia untuk jauh lebih besar lagi ke depan. Saat ini bagaimana kita mendeliver tugas kami untuk mengkonversi energi dari energi primer menjadi listrik itu dibantu dengan 58 unit, kemudian ada subholding, anak perusahaan dan juga cucu perusahaan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi disampaikan oleh Bu Angela. Jadi ini saya hanya menggambarkan tadi yang dituliskan oleh Bu Angela. Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Pak Prabowo mengatakan bahwa pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Ya. Ini nanti juga terkait dengan bagaimana Indonesia ini melihat ke depan itu, ya, memang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia emas. Tapi bagaimana beliau ini juga melihat dari perspektif risk management, ya kan? Bagaimana global geopolitik ini bergerak, ya kan? Bagaimana masing-masing negara itu, katakanlah sekarang menggunakan strateginya. Ya. Jadi ketika kita bersepakat bahwa masa depan anak cucu kita itu tergantung dari kita, sehingga kita ingin
tetap menjaga bumi tetap dingin. Tetapi ada juga yang harus perlu kita perhatikan, bagaimana proses transisi itu tidak mengurangi kekuatan dalam negeri. Makanya ini bahasanya transition of energy, tapi juga harus memperhatikan energy security. Ya. Nanti akan lihat bagaimana nanti PLN ini di dalam mengembangkan bisnisnya, dalam menjalankan tugas-tugas oleh negara kita ini untuk menyediakan infrastruktur, melihat itu dari perspektif itu. Ya. Kita sepakat bahwa our future generation berhak untuk mendapatkan apa yang kita rasakan hari ini. Artinya, kalau kita ingin baik hari ini, ya jangan kemudian mengorbankan masa depan generasi-generasi berikutnya. Sehingga memang kita akan shifting. Ya, industri Indonesia ini, sektor energi, sektor kelistrikan, yang powering the nation ini akan bergeser dari fuel based power generation kepada renewable based energy. Kita sepakat. Nah, ini yang digambarkan oleh pemerintah negara kami, pemerintah negara kita. Ya. Bagaimana kemudian selama 2025 sampai 2045, 2040 ini Indonesia itu akan mempercepat pertumbuhan renewable energy. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi yang disampaikan di slide pertama, kapasitas sekarang adalah 72 gigawatt. Itu adalah 1945 sampai 2025. Itu kurang lebih 80 tahun. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana ini saya ingin menggambarkan bagaimana tantangan ke depan ini ketika negara ini berkomitmen untuk transisi energi dan juga powering the nation untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kalau dulu butuh 40 tahun, butuh 80 tahun untuk 70 giga, kita 2025 sampai 2040 itu ya kurang lebih 15 tahun. Itu kapasitasnya adalah 100 gigawatt. Ya. Nah, karena ini Bapak Ibu sekalian adalah pelanggan PLN, Bapak Ibu sekalian adalah stakeholder PLN, dan mungkin ketika kami akan membangun, yang memberikan izin jalan adalah Bapak Ibu sekalian, ya, yang membuka ruang areanya untuk dikembangkan itu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan seperti ini. Ya. Nah, ini juga menjadi insight bahwa membangun renewable itu ada sesuatu di power system. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita akan membangun renewable energy, itu ada dua jenis. Ini kalau kita mau dapat listrik Pak ya, ada yang listriknya itu bisa terus menerus 24 jam, dipol-polkan itu juga masih jalan, atau yang tergantung blessing dari alam. Solar misalnya PLTS. Ya, ini solar PLTS 27 gigawatt. Karena apa? Karena matahari ya tidak 24 jam menyala. Kalau PLTU batubara, ya mohon maaf ya tadi ya, itu digenjot 24 jam ya 24 jam, 100 MW. Karena Bapak Ibu sekalian kan mau nyeklekan jam 2 pagi, jam 5 pagi, jam 5 sore, jam 8 malam, enggak peduli. Enggak tanya PLN, listrik ora, enggak. Pokoknya nyala, ceklek nyala. Itulah kenapa kita harus standby 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus providing capacity 24 jam? Ya. Ketika kita Bapak Ibu request, Pak Sulis, fuel dari batu bara itu wes asapnya tebel, bikin batuk, bikin segala macam, udahlah solar aja. Tapi Bapak Ibu sekalian, matahari itu umumnya intensitinya itu ada 4 jam. 24 dibagi 4 ya kurang lebih, nuhun sewu Pak Yasid nggih, 6. Ini implisit. Kalau kita kalkulasi kayak gitu, kalau bangun PLTU itu 100 MW, bangun PLTS itu harus 600 MW. Harus 6 kalinya. Agar apa? Agar bisa nanti disimpan di baterai, ya kan? Makanya ada baterai energy storage nih Bos, Pak, Ibu sekalian ya. Untuk apa? Ya untuk nyimpan itu. Agar apa? Agar at the same capacity. Kita
menggunakan coal firing itu ataupun gas fired itu bisa 24 jam, kemudian kita demand yang tadi misalkan gak sustainable itu, maka karena dia hanya bisa 6 jam atau 4 jam ya butuh 6 kalinya. Sehingga 100 ini ya, jadi kalau kita melihat 100 itu bukan hanya karena memang itu kayak 100 yang 70 tadi, tapi karena renewable energy tadi misalnya solar itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu intensitasnya hanya 4 jam. Sehingga kalau pelanggan demanding at the same capacity menggunakan yang previous itu yang bukan itu, maka harus 6 kalinya. Bayangkan ya, artinya dan kadang-kadang kita menyampaikan Bapak Ibu sekalian, stakeholder, para supporter kita semua, ketika membangun renewable kita memerlukan cost yang kayaknya lebih tinggi. Itu kadang-kadang suka nggak percaya gitu, ya kan? Nah ini salah satu insight bahwa teknologi memang berkembang, ya. Kayak kita mungkin dulu chip itu, harganya sekian. Nah ini yang kita tunggu memang, ya. Tapi memang situasinya adalah seperti ini, ya. Nah, sehingga kita ingin menyampaikan pesan bahwa kita bersama-sama, kalau memang kita berkomitmen untuk ke arah yang lebih baik, memang ya kalau Jawa itu jer basuki mau beo. Dan itu harus dipikul bersama-sama, termasuk para profesional internal auditor, sebagai pelanggan, sebagai stakeholder, sebagai profesional. Jadi ini Pak, Ibu sekalian ya. Nah, terus ini juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, renewable energy misalnya, Pak Sulis ngomongnya jangan hanya matahari, itu hidro, air, sungai, waduk, bikin gitu ya. Ini faktanya adalah bahwa memang Bapak Ibu yang punya ini kan banyak punya perusahaan-perusahaan besar kan ini ya. Punya pabrik maunya misalnya di lokasi mana? Di Jawa, di sini, terus kemudian di Jawa Tengah. Tapi sumber renewable-nya itu enggak semua ada di Jawa itu. Yang banyak bisa jadi misalnya di Kayan di Kalimantan, ya kan, di Sumatera itu. Sehingga terjadi mismatch antara demand dengan ketersediaan lokasi-lokasi sumber dari renewable energy. Ya. Sehingga ketika negara Indonesia ini ingin kemudian transisi dari fossil fuel kepada renewable energy, diantara akan menggunakan sumber-sumber seperti geothermal, ya kan? Geothermal ada di Sarula sana ya, nggak bisa suruh pindah ke sini, adanya di sana, location base spesifik gitu. Sementara demand-nya mungkin nggak mau itu di Medan juga belum penuh toh Bu Angela ya di sana. Nah ini memang memerlukan multi effort collaboration, ya bahasanya kalau orang, lah kenapa enggak itu kawasan ekonomi khusus didekatkan? Ya monggo, itu kompetitifnya daerahnya seperti apa? Ya mungkin karena di situ kompetitif maka jadi kawasan industri misalnya, ya kan? Sementara di situ enggak ada geothermal sourcingnya misalnya, bukan kawasan hidro misalnya, ya kan? Jadi ketika ini kita akan transisi pun dengan situasi geolocation seperti ini maka memerlukan kebutuhan transmisi. Ya. Memang saya pernah diskusi juga dengan teman-teman yang di inovasi, Pak Sulis, saya di NASA di segala macam lagi punya proyek mau nangkepin matahari katanya, nangkepin sinar matahari mau disalurkan ke dunia. Tapi ya itu kan belum tahu sampai tahun berapa. Yang ada sekarang listrik itu berpindahnya lewat jalur transmisi atau mungkin baterai energy storage, ya kan? Ya tapi ngisinya dari mana kan gitu ya. Nah, sehingga memerlukan, ini menyebutnya adalah green enabling transmission line. Ya Ibu sekalian, jadi YPLN ini ketika kemudian menjalankan amanah negara, menjalankan amanah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama sepakat masa depan anak cucu kita harus mendapatkan energi sekarang, kita begini, effort yang kita lakukan juga besar. Ya, jadi berpindah dari yang katakanlah yang coal base, yang gas itu ya, kemudian ke renewable itu banyak, bisa 6 kalinya kapasitas yang dibutuhkan, termasuk tambah seperti ini gitu. Sehingga memang ya dari perspektif kita Indonesia, ya ini tugasnya memang besar, itu ya.
Tapi ya jelas ini sepakatan kita bersama dan PLN sudah declare bahwa tugas utama PLN adalah taking care of the environment. Electricity itu hanya by product dari aktivitas itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua untuk bisa konsisten. Nah, Bapak sekalian, ini juga kami ingin memberikan insight juga, ya. Di dalam suatu membangun menyediakan listrik itu, karena berbagai macam jenis pembangkit itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita nyebutnya, sebentar aja ya, mungkin biar nggak ngantuk, memang ada. Jadi pembangkit itu harus ada yang berjalan terus, kita nyebutnya base loader, ada yang ngikuti tadi Bapak Ibu matikan nyalakan, itu harus ada yang bisa ngikuti kayak gitu. Ya. Sehingga memang ketika membangun itu, bagaimana suatu power system itu tetap handal, tidak mati, sehingga memang tidak seluruhnya, oh Pak semuanya harus solar, nggak bisa kayak gitu. Nah sehingga memang kalau teman-teman cek ke Cina misalnya ya, oh dia pengembangan renewable-nya besar sekali, tapi base loader-nya jauh lebih besar. PLTS-nya misalnya untuk yang renewable 1000 giga, terus yang fuel ini bisa 5.000 giga gitu. Karena apa? Karena memang sistem itu harus resilient ya, seperti itu caranya gitu. Ya. Dan tapi memang kemudian juga kalau faktanya sekarang kan bahwa pemerintah ini selalu juga mengatakan boleh kita transisi energi tapi rasional transisi energi, just transition. Karena apa? Faktanya kan kemampuan untuk membeli dari masyarakat dan juga kompetitif dari suatu negara itu masih tergantung dari harga-harga cost dari ini termasuk infrastruktur. Nah, ini sedikit mulai masuk kepada yang kemarin kita bahas, Bu Angela waktu itu dan teman-teman dari IA sudah menyampaikan seperti apa sih gambaran global ini, kondisi global, para praktisi melihat seperti apa ke depan dalam perspektif risk. Ya. Ini juga kita akan coba tunjukkan bagaimana PLN melihat ini di sisi electricity sectors dibandingkan dengan katakanlah perspektif global. Ya. Jadi kalau kita lihat kemarin 2024 ke 2025 ada suatu tema yang selalu nomor 1, cyber security. Ya. Dan kalau di PLN juga mengamini ini suatu hal yang memang ya tantangan kita bersama, begitu kita digitalisasi, itu akan menjadi suatu concern yang sangat besar. Nah PLN Bapak Ibu sekalian, jauh lebih penting lagi. Jadi kalau mungkin teman-teman yang tidak di sektor real ya, ketika berbicara cyber security itu kan, oh aplikasi bisnis, nanti dibobol, datanya mungkin ya kalau banking uangnya dicuri lewat situ. Kalau di PLN Bapak Ibu sekalian, kita audit untuk security ini tidak hanya untuk application security, tapi adalah operation security. Sampai bisa membayangkan bahwa ada suatu area yang sering kita sebut sebagai objek vital. Karena itu memang vital bagi infrastruktur kelistrikan. Ya mungkin Pak Yazid kalau yang di polisian pasti sangat paham. Ketika ada sesuatu jaringan listrik itu tiba-tiba mati, itu impact-nya banyak sekali. Dan karena teknologi di peralatan ini juga sangat canggih, udah lama juga sebenarnya. Itu hampir seluruh peralatan, baik itu di pembangkitan, transmisi, distribusi, itu bisa di-remote Pak. Bisa digerakkan secara otomatis. Kita menggunakan SCADA. Jadi kalau di power system itu, ya aplikasinya, security-nya adalah mengamankan situ. Jangan sampai, kalau kita sekarang, jangan sampai antara dunia OT itu bergabung dengan dunia IT. Ya, kita buat harus ada firewall-nya. Karena apa? Ya cerita-cerita misalkan di luar negeri, ya dia bisa di remote dari jarak jauh ketika udah diakses, kemudian bisa dimatikan. Ya. Ketika suatu ada acara yang penting dimatikan, gitu berbahaya sekali. Nah sehingga bagi PLN berbicara cyber security itu tidak hanya untuk application bisnis, ya. Bukan hanya untuk kita punya CRM, customer relationship management, revenue assurance itu kemudian nggak bisa melayani pelanggan. Tapi yang jauh lebih penting melayani pelanggan dari perspektif listriknya nggak bisa keluar. Dan ini sangat berbahaya juga buat kesehatan sebenarnya. Apa? Keselamatan. Ya, karena misalkan listrik mati,
dikira orang udah nggak ada listriknya, kemudian dipegang, kemudian di remote dimasukkan itu bisa setrum semua gitu. Jadi ini ya menjadi perhatian di kami jauh lebih penting. Cyber security tidak hanya untuk aplikasi bisnis tapi juga untuk operasional teknologinya. Dan nanti mungkin teman-teman nanti akan panel ada Pak Marno Audit TI akan bisa menjelaskan dengan lebih detail lagi. Nah kemudian climate change, ya kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini kemarin juga dijelaskan, kita melihat dari global perspektif ataupun di Southeast Asia atau di Indonesia, nampaknya belum terlalu besar ya, di 2025 masih di bawah gitu ya. Tapi kalau dari PLN, Bapak Ibu sekalian, kalau sampean tadi melihat seperti apa eksplorasi PLN itu, bagi kita itu udah dari kemarin-kemarin gitu. Ada dua perspektif. Satu tadi transition of energy. We have to convert, we have to transform dari perspektif power generation-nya. Itu memerlukan kapital yang sangat signifikan. Artinya kalau tidak didesain dengan benar, ini sering sampai Pak Yazid, Pak Sulis, internal audit harus early, intercept, ya kan di depan. Ini salah satu praktisnya gitu ya. Karena apa ya? Karena dana yang akan kita tanamkan itu nanti besar sekali. Ya tadi misalnya, kita terlanjur, ini fakta ya, karena apa? Infrastruktur itu tidak seperti pengadaan meja atau pengadaan kursi. Begitu kita udah login, dia akan di situ untuk jangka waktu yang cukup panjang gitu. Nah sehingga PLN sudah terpapar. Yang berikutnya apa? Ketika teman-teman mengamini bahwa climate change itu benar ada, dampaknya apa? Ada drought, ada apa? Kekeringan, ada banjir, ada apa? Cuaca yang nggak bisa diprediksi. Itu dirasakan sekali oleh PLN karena apa? Ya nanti ada gambarnya. Misalnya kita berbicara mengenai hydro. Bapak Ibu sekalian mungkin yang di daerah Sulawesi tahun lalu pernah ya agak-agak berbeda dengan sebelumnya. Krisis misalnya gitu ya. Karena apa? Karena airnya berkurang Bapak Ibu sekalian. Karena jarak antara hujan masa basah dengan kering itu beda lagi dengan dulu gitu. Jadi prediction dalam operation power system itu juga berbeda, sudah harus lebih prediktif. Sehingga bagi PLN sebenarnya climate change itu udah impact-nya ke risk, bagi operation risk itu sudah dari kemarin-kemarin. Tuh, ya. Jadi kalau bagi PLN ini udah kelas atas juga itu. Dari investasi untuk transformnya maupun bagaimana dia managing operation, Pak. Ya kan sampai atau misalnya banjir itu tower roboh, terus kemudian ada gardu terendam, bagaimana kita bisa melayani pelanggan. Nah, sehingga tahun 2025 pun kita tidak akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, bahkan ini kalau kita melihat dari lingkungan, ya, mungkin akan jauh lebih berat buat perjalanan, ya tantangannya ya. Karena misalnya US, begitu berganti pucuk pimpinan, kebijakannya langsung berbeda toh. Dan apa konsekuensinya Bapak Ibu sekalian? Ini dari perspektif entah nggak tahu lah dari risk atau apalah ya. Salah satu engine-nya PLN adalah sales misalnya. Ya. Sales ada dari Bapak Ibu sekalian, mau di rumah tangga, bisnis, industri, yang lain itu ya. Ketika global itu slow down, ya, Bapak Ibu pabriknya nggak bisa ekspor, Bapak Ibu pabriknya nggak bisa ekspor, nggak bisa makan listrik. Terus investasi PLN yang sudah tadi berpikir sekian ratus giga mau dimanakan, kan gitu. Terus misalnya Donald Trump mengutamakan, saya nggak peduli Cina, pokoknya kalau invest di Amerika, kamu saya kasih insentif yang terbaik, semua tergerak ke sana. Ya kita nggak kebagian, ya kan? Nah, terus kemudian karena PLN ini kemarin kita juga tahu bahwa ketika membangun ini tidak semuanya bisa didanai dalam negeri, maka sebagian signifikan amount itu didanai di luar negeri, sehingga eksposurnya PLN terhadap exchange rate ini sangat besar. Ya. Baik untuk transaksi yang sifatnya misalkan pembelian gas, apapun yang untuk financing. Ya. Nah ini yang tadi kami ceritakan, bahwa ini dirasakan betul oleh PLN. Ya. Climate change, prediksinya udah semakin sulit,
pola pattern yang lama itu, oh kalau ini musim panas ya, oh ini musim basah ya. Karena apa? Ketika kita mempredik musim itu adalah jumlah, ya karena tadi hidro tadi. Hidro itu kan di Indonesia tidak hanya untuk listrik, tapi untuk pengairan. Ya. Sehingga ketika hidronya itu curah hujannya sedikit, maka ya digunakan untuk listrik itu akan sedikit. Konsekuensinya apa? Ya, kita harus bakar BBM yang lain-lain gitu. Terus kemudian curah hujannya sedikit, PLTA-nya hidronya sedikit, listriknya sedikit, tapi anginnya kenceng misalnya, gangguan banyak, itu juga sangat berdampak kepada operation. Nah ini contohnya misalnya ya, dari perspektif risk untuk di operation, kita untuk bisa menyediakan listrik itu misalkan membutuhkan batu bara, di Jawa misalnya. Kenapa ya sementara ini kita belum menghitung external risk ya. Ya batu bara itu menurut PLN masih yang paling murah karena belinya sekian ya kan, keluarnya per kWh-nya sekian. Tapi apa Bapak Ibu sekalian? Begitu kondisi cuaca hujan kencang, angin kencang, itu sementara batu baranya itu enggak ada di Pulau Jawa dan banyak PLTU-nya di Pulau Jawa, ya kan? Maka perusahaan ini, PLN ini harus mempredik kapan itu waktu yang tepat untuk membawa tongkang, ya kan? Kapan waktu yang tepat untuk menghindar dari badai. Sehingga ini sudah menjadi suatu kondisi yang harus direspon. Ya, sehingga PLN di dalam konteks risk management itu membuat suatu teknologi digital yang bisa memantau pergerakan secara aktual. Ya, sehingga bisa diketahui responnya seperti apa nanti yang harus dilakukan. Ya. Sehingga weather forecasting jadi penting, monitoring bahan bakar juga penting, termasuk substitusinya. Ya. Jadi begitu batu bara nggak ada, yang menggantikan adalah gas misalnya. Ya. Ini saling berkait. Nah, saya ingin mencontohkan sedikit apa peran yang dilakukan dan bisa dilakukan oleh internal audit di PLN dalam perspektif advisory maupun assurance. Salah satu contoh adalah kita mempunyai beberapa lokasi PLTU. Dan infrastrukturnya itu tidak sama. Dan untuk mendatangkan PLTU mendatangkan batu bara ke lokasi PLTU itu memerlukan transportasi. Transportasi, ini kalau teman-teman yang di dunia perkapalan sangat ingin mempunyai kepastian ini berapa lama saya akan berlayar, saya akan berapa lama dilayani di jetinya. Ya. Sehingga bisa dilakukan evaluasi atas kemampuan unloading facility, kemampuan untuk mengirimkan batu bara ke pembangkitnya. Ya. Ini sehingga kemudian dengan menganalisis titik-titik dari suplai batu bara, maka nanti bisa diketahui mana yang masih bisa disempurnakan. Dan ini bisa menjadi masukan kepada manajemen. Nah Bapak-Ibu sekalian, PLN juga sudah menerapkan tata kelola terintegrasi. Ya, karena kita strukturnya adalah grup. Ya. Kemarin kita sudah melakukan restrukturisasi, seluruh pembangkit-pembangkit itu dikumpulkan menjadi 2 genco besar, Nusantara Power, Indonesia Power. Jadi operasional dari pembangkit sekarang sebagian besar di subholding. Kemudian untuk fungsi beyond KWH, kita nyebutnya di luar listrik ada Icon Plus. Untuk primary energy ada di PLN EPI. Sementara kalau misalkan listrik mati, sementara kalau misalkan ada pasokan batu bara atau LNG yang tidak masuk, listrik mati, itu yang ditanya adalah tetap PLN Persero. Sehingga walaupun secara structure itu terjadi pemisahan, maka PLN ini secara grup harus melakukan pengelolaan risiko tersebut ya, untuk melihat risiko mana yang menular, mana yang kejadian di anak perusahaan, di perusahaan itu yang bisa kemudian berdampak ke holdingnya. Dan ini sudah difasilitasi dengan framework tata kelola terintegrasi. Jadi di Dewan Komisaris ini ada yang diketuai oleh Pak Komut, itu ada forum 3 bulanan bersama dengan komite audit dari seluruh subholding dan anak perusahaan yang signifikan untuk membahas isu-isu yang ada di bawah, tetapi
mungkin berdampak signifikan kepada grup. Ya. Sehingga ini ada suatu jembatan antara corporate structure, legal structure dengan group structure. Ya. Jadi kan kalau kita grup, walaupun secara legal kita terpisah, tapi kan seharusnya mengemban misi yang sama. Sehingga ini difasilitasi dengan fungsi seperti ini. Secara formalnya sekarang diwakili oleh 3 prong ya, internal audit, risk management sama compliance. Tapi dalam prakteknya sekarang kita kembangkan juga termasuk fungsi TI, fungsi HR dan fungsi keuangan. Ya, karena sebenarnya itu juga yang kemudian harus dikendalikan. Nah, Bapak sekalian, ini juga salah satu contoh bagaimana penerapan GRC di PLN. Tadi pagi saya melihat Bu Angela menjelaskan sangat luar biasa di OJK bagaimana GRC ini harus dimaknai untuk membuat strategi bisnis itu bisa dieksekusi. Salah satu contohnya juga di PLN. Dulu Bapak sekalian, atau sekarang, PLN itu dengan proyek-proyek tadi kelistrikan, termasuk yang non-kelistrikan, itu yang harus dimonitor kurang lebih ada 2.700 proyek. Nah, kalau kita berbicara mengenai investment decision yang prudent, maka dengan limited resources maka harus ada prioritasi. Ya kan? Mana yang penting? Mana yang mendatangkan revenue paling cepat? Mana yang mendatangkan cost optimization? Maka di PLN itu mempunyai konsep seperti ini, investment decision, dengan menggunakan 4I's principle. Di situ ada business process owner, kemudian ada risk management, ada compliance, kemudian ada tim komitenya. Ya. Sehingga kami ingin memberikan informasi kepada rekan-rekan semua, proses pengambilan keputusan investasi di PLN itu cukup prudent. Ya. Yang tadi misalnya rencana ekspansi 100 giga, kebutuhan bisa 150 triliun per tahun, itu tetap di-manage, faktanya ya, sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, namanya kondisi environment bisa jadi yang tadinya 8% bisa jadi 10% naiknya, kan harus ditambah. Atau downsize, ketika kemudian ternyata prediksi itu terlalu optimistik, maka ya kami akan mengerem investasinya. Nah, kita punya stage gate mulai dari centralized planning, perjuangan investasi maupun penetapan anggaran untuk bisa dieksekusi. Dan ini menggunakan konsep 4I's principle. Nah, termasuk di situ di kepatuhan itu tadi di dalam arus 4I's principle yang untuk decision making untuk investment yang spesifik, tapi juga untuk secara keseluruhan. Dan ini merupakan satu kesatuan dengan internal audit. Jadi kalau ada beberapa tempat, misalkan WBS ini di luar, ya kami masih yang menangani WBS adalah dari kepatuhan, kemudian investasinya di internal audit. Nah, saya ingin sedikit sebagai bridging kepada tim nanti berikutnya di panel. Kami sangat terbantu dengan bagaimana perspektif global ini mempengaruhi fungsi internal audit. Ya. Jadi internal audit ini memang kita akan menggunakan perspektif global juga, ya, dengan arahan juga dari komite audit dengan rekan-rekan di risk management. Bagaimana strategi bisnis partner itu bisa diwujudkan secara real di dalam perspektif internal audit. Ya. Sehingga kalau kita melihat jumlah resources yang kita dedikasikan untuk fungsi assurance itu sekarang udah lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi kalau tahun sebelumnya misalkan 80-20, 2024 itu sudah 70-30. Ini tahun ini kita aiming assurance-nya itu masih di atas 50, tapi konsultasinya, advisory-nya, strategic delivery-nya itu udah jauh lebih tinggi. Dan ini memang tantangan. Ya. Sehingga memang yang kita attack itu tidak hanya dari sisi metodologi, perspektif framework-nya, cara berpikirnya, tapi juga bagaimana data analitiknya kita gunakan, kemudian juga teknologinya, tapi juga ini sekarang kami yang sebagai people development itu tidak hanya technical analysis, ya kita juga bekali dengan behavioral science. Ya, kemarin kita bikin acara walk the talk yang sifatnya adalah karena begini, kita ketika mengatakan internal audit ini sebagai strategic business partner,
Tapi bagaimana dalam keseharian ini bisa benar-benar sebagai strategic business partner, mulai dari cara menulis. Oh, kalau orang itu akan lebih suka sebelum di feedback itu diberikan penghargaan dulu. Bagaimana kita memberikan rekomendasi yang kemudian bisa komprehensif. Ya. Nah, ini kita coba, dan di tahun lalu ini sudah bergerak cukup dinamis, ya. Sehingga banyak debottlenecking itu yang difasilitasi oleh internal audit. Mulai dari clearance untuk gudang-gudang, ya di PLN kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat, itu juga salah satu hal yang menjadi PR. Ini dulu Pak Flodesa juga, ini bagian tim yang luar biasa. Kemudian tadi transition of energy, ya. Ada satu hal yang di transition of energy itu bahwa kita punya program namanya co-firing, ya, biomasa co-firing. Ya. Bagaimana kapasitas PLT itu tidak berkurang, tetapi dimix dengan bukan batu bara. Ya. Dan itu menjadi suatu inisiatif yang sangat bagus, tetapi bagaimana ekosistem ini bisa mendukung, itu menjadi tantangan. Ya. Ini juga salah satu yang didorong oleh rekan-rekan internal audit. Kemudian Beyond KWH, kami punya Icon Plus, punya yang lain-lain itu juga kemudian difasilitasi oleh internal audit, sehingga internal audit itu tidak hanya di assurance di belakang, tapi juga tantangan kita adalah kalau kamu ragu-ragu, menurut kami itu bisa punya konsep seperti ini. Ya. Jadi kita dorong di PLN internal audit, terutama yang di section konsultasi itu berani untuk menjadi lini satu sebenarnya. Jadi bahasanya, kalau kamu nggak bisa, aku bisa. Tapi memang PR-nya adalah bagaimana kita terus catch up dengan pengetahuan dan experience di lini satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga termasuk juga bagaimana kita memperkuat internal control. Cover ini sudah berjalan cukup lama di PLN sejak 2014, tapi kemarin jauh lebih sistematis. Ya. Mulai lini 1, lini 2, lini 3, kita sudah siapkan tim khusus. Jadi kalau dulu internal auditnya PLN itu kebanyakan operasional audit Bapak Ibu sekalian. Ini sejak tahun kemarin sudah kita lengkapi dengan kekuatan financial audit yang akan siap memberikan evaluasi untuk internal control over financial report. Dan ini didukung sepenuhnya oleh Pak Dir MRU, di risk management, bagaimana sistem pengendalian internal baik itu laporan keuangan, operation maupun compliance ini benar-benar akan kita jalankan. Nah, saya kira dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada rekan-rekan kami di internal audit, bagaimana PLN itu berjuang dengan sekuat tenaga sebaik-baiknya melayani pelanggan di tengah tantangan global dan juga di tengah komitmen kita bersama untuk memberikan yang terbaik buat generasi mendatang, dan itu tidak mudah. Dan itu memerlukan kolaborasi dari kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.